Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo akan menyampaikan tugas 3.1 A8 koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Fasilitator saya adalah Bapak Denny Junianto, pengajar praktik Bapak Teguh Juli Fitrianto, MPD, dan saya sendiri, Haryanti SPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu 1. CGP membuat kesimpulan atau sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan berbagai cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dengan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Pertanyaan 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin apabila dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika untuk mengambil sebuah keputusan setidaknya harus berpedoman pada filosofis Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilogi Pendidikan. Adapun trilogi pendidikan adalah 1. Ing ngarsa sung tulodo. Di depan mampu memberikan teladan, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sebaiknya dilakukan penuh analisis dan berbagai pertimbangan, karena hasil keputusannya akan menjadi contoh bagi murid. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun kemampuan atau semangat. Keputusan yang diambil oleh seorang guru sebaiknya pemimpin hendaknya bisa mempertimbangkan semangat bagi murid. 3. Tuturi handayani, dari belakang mendukung. Keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberikan dukungan fisik dan moral pada murid. Pertanyaan 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan? Nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita yakini, salah satunya adalah nilai kebajikan tanggung jawab. Keputusan yang kita ambil hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sikap tanggung jawab inilah akan mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasar ketiga prinsip dalam pengambilan keputusan. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pendampingan yang diberikan oleh fasilitator sangat efektif, sehingga membantu CGP dalam tugasnya sebagai guru atau pemimpin pembelajaran. Pada sesi coaching, guru sebagai coachee mampu menemukan solusi serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab.
Karena salah satu manfaat dari kegiatan coaching adalah memaksimalkan potensi. Melalui kegiatan coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang diambil berpihak pada murid. Pertanyaan 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosinya sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya dilema etika, karena guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan mampu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan itu menunjukkan pribadi yang mampu mengendalikan emosi dalam menghadapi sebuah permasalahan sehingga dalam mengambil keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam masalah moral atau etika, ini merupakan hal yang berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Misalnya, nilai keadilan, kebenaran, toleransi, tanggung jawab, sehingga dalam membahas kasus-kasus etika harus berpijak dari nilai-nilai kebajikan yang dianut, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ke-6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab tidak akan merugikan semua pihak. Adalah keputusan yang sangat dinantikan apabila ada sebuah kasus sehingga semua pihak merasa tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, hal ini akan berakibat dan berdampak pada terciptanya lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini dikarenakan semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Pertanyaan 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya adalah terkadang adanya pandangan yang berbeda dalam menangani sebuah kasus dilema etika. Kurangnya komunikasi yang efektif dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dilema etika sehingga akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan berakibat lama dalam penyelesaian. Paradigma yang ada yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Pertanyaan 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil ini dapat berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Sebagai contoh, dalam menentukan model pembelajaran, kita dapat memilih model pembelajaran yang dapat mengakomodasikan proses memerdekakan siswa, sehingga siswa dapat merdeka, tidak bergantung pada orang lain dalam mengerjakan sebuah tugas. Kemudian, untuk potensi murid kita yang berbeda, kita dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi
yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Pertanyaan 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan haruslah berdasar pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasar nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab, sehingga keputusan yang kita ambil nantinya dapat berguna bagi kehidupan atau masa depan murid. Pertanyaan 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang guru, dalam mengambil keputusan hendaknya memperhatikan 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil agar tercipta budaya positif di sekolah dan tercipta iklim yang kondusif, aman, dan nyaman. Sesuai filosofis KHD bahwa peran guru adalah sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Nilai-nilai yang ada pada guru penggerak yang meliputi berpihak pada murid, nilai reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif dapat diimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional yang saling terintegrasi satu sama lain. Dan juga visi yang sudah dibuat oleh guru penggerak mampu menggerakkan komunitas di sekolahnya agar tercipta sekolah yang menyenangkan. Guru dapat berinteraksi dengan rekan sejawat dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik agar tercipta sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah benar lawan benar. Adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah benar versus salah. Adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. 4 paradigma pengambilan keputusan. 1. Individu lawan kelompok, individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi,
uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, sudah pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perbedaannya terletak pada belum adanya uji benar atau salah. Pertanyaan 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari modul ini yaitu saya mengerti dalam pengambilan sebuah keputusan ada 9 langkah yang harus kita lakukan agar keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berbeda dengan sebelum mempelajari modul 3.1 yang dulu dalam mengambil sebuah keputusan tidak dengan 9 langkah. Dulu belum adanya uji legal, regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Pertanyaan 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini sangatlah penting sebagai individu dan sebagai seorang pemimpin, karena dengan mempelajari modul ini kita mendapatkan gambaran yang jelas langkah-langkah dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat berpihak pada murid, berdasar pada nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab, sehingga kita dapat berlatih membuat keputusan dengan kasus-kasus yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.